Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoengo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Orang yang maju adalah orang yang dapat memanfaatkan setiap kesempatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti kita harus mengerti bahwa hidup ini adalah kesempatan. Bagaimana kita dapat melihat kesempatan itu, dapat mengisi setiap kesempatan itu, dan dapat menjadikan setiap kesempatan itu saat untuk kita mengalami berkat dan mujizat Tuhan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang mengajar kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Karena dalam program Hari Ini Harinya Tuhan ini, karena kita tahu betul bahwa firman Tuhan adalah jawaban buat kita. Dunia hari-hari ini adalah dunia yang penuh dengan berbagai pertanyaan. Dan orang-orang yang tidak berjalan pada firman Tuhan akan menjadi orang-orang yang lemah, akan menjadi orang-orang yang kecewa. Tetapi orang-orang yang berjalan teguh pada firman Tuhan akan melihat damai dan sukacita yang luar biasa. Haleluya. Dan dalam program kita sedang membahas tentang memberi kesempatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini atau tempat di mana kita hidup hari-hari ini, kita menjumpai banyak kesempatan di dalamnya. Hanya tinggal persoalannya bagaimana kita memanfaatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Ada banyak-banyak orang yang akhirnya hidup dalam kegagalan. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan berbagai kesempatan yang ada. Tetapi orang yang sukses bukan berarti orang yang gak punya masalah. Orang yang sukses bukan berarti orang yang tidak menghadapi tantangan. Orang yang sukses bukan bahkan berarti orang yang tidak pernah menghadapi kegagalan. Tetapi orang yang sukses adalah orang yang bisa mengisi setiap kesempatan dengan positif. Dan akhirnya melihat perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa dari Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Lukas pasal 13, pembahasan kita hari ini, kita masuk dalam Lukas pasal 13, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi pemilik pohon ara ini menanam pohon ara untuk menantikan buahnya. Tetapi setelah 3 tahun dia menunggu tidak berbuah, akhirnya marahlah pemilik dari pohon ara ini, dan dia berkata, kalau begitu nggak ada gunanya, tebang saja. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Tapi jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Nah, pelajaran apa yang bisa kita terima di sini? Yang bisa kita terima di sini bahwa Tuhan menyelamatkan hidup kita dengan sebuah misi. Misi apa Tuhan menyelamatkan hidup kita? Bahwa Tuhan mau memakai hidup kita supaya lewat hidup kita jadi terang. Lewat hidup kita jadi berkat. Lewat hidup kita jadi garam dunia. Kita menjadi seorang yang berarti dalam kehidupan ini. Ini target Tuhan dalam hidup kita. Tetapi apa yang terjadi? Setelah Allah memilih kita, lalu hidup kita tidak berguna, hidup kita tidak berarti, kita tidak menunjukkan ciri sebagai orang percaya, kita tidak menunjukkan ciri sebagai anak Tuhan, kita tidak menunjukkan ciri sebagai anak-anak terang. Apa yang terjadi? Tuhan akan menebang kita, karena Alkitab berkata, tanaman yang berbuah akan dibersihkannya. Dan yang sudah berbuah dibersihkan lebih lagi. Tetapi tanaman yang tidak berbuah akan dipotongnya dan dilemparkan ke dalam api. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan memakai dan membuang waktunya percuma hanya untuk orang-orang yang tidak mau dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi kemudian? Orang ini berkata, beri aku kesempatan. Beri aku kesempatan.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kalimat inilah yang Kristus sedang katakan. Beri aku kesempatan, darahku telah tercurah. Aku mengirimkan Roh Kudus supaya menggemburkan tanah hatinya. Nah, Roh Kudus sebetulnya adalah kesempatan buat kita untuk kita kembali kepada rencana Allah yang sempurna. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi dengan tegas, pengusaha dari pohon ara ini berkata, 1 tahun aku akan berbuat segalanya buat pohon ini, tetapi kalau tetap dia tidak berbuah, tebang dia. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat bacaan ini kita bisa belajar perkara yang indah. Yang pertama, Tuhan memberi kesempatan buat kita agar kita berbuah. Tuhan bahkan menyiapkan apa saja buat kita. Tuhan memberikan firman, Tuhan memberikan pengampunan buat kita, Tuhan melupakan segala kesalahan kita, Tuhan memberi kuasa buat kita, Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya, Tuhan mengutus malaikatnya. Nah, dari pihak Allah semuanya Tuhan beri. Untuk apa? Memberi kesempatan buat kita agar hidup Kristen kita berbuah. Karena itulah target Tuhan dalam kehidupan kita. Target Tuhan dalam hidup kita supaya kita mengeluarkan buah. Nah, mungkin sudah mendengar program ini dan sudah berkata, buah apa yang dimaksud? Jelas, yang pertama adalah buah roh. Dari hidup kita terpancar kasih, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, buah roh harus terpancar dari hidup kita. Tetapi yang kedua, bukan hanya buah roh, tetapi buah-buah pelayanan dalam kehidupan kita. Apa artinya buah-buah pelayanan? Artinya lewat hidup kita dapat menasihati orang yang sudah jauh dari Tuhan, akhirnya kembali. Itu buah dalam hidup kita. Orang yang tadinya sudah punya perempuan lain, bertemu dengan kita bicara tentang kasih Tuhan, dia bertobat, dia lepaskan wanita itu, dia kembali kepada istrinya. Itu buah dari pelayanan. Orang yang tadinya terlibat dengan narkoba karena stres hidupnya, kita bicara tentang Yesus menjamah hidupnya. Itu adalah buah dari pelayanan. Nah, setiap kita harus mengeluarkan dua-duanya. Ada banyak orang sebetulnya hidupnya mengeluarkan buah roh, tetapi dia tidak berani mengeluarkan buah pelayanan. Tapi sebaliknya ada orang-orang yang punya buah-buah pelayanan yang baik, tapi tidak mengeluarkan buah roh yang baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, keduanya harus berjalan dengan seimbang. Karena lewat buah-buah roh harus lahir buah-buah pelayanan. Dan buah-buah pelayanan harus didasari pada buah-buah roh. Nah, ketika dua-duanya berjalan dengan seimbang, maka apa yang terjadi? Hidup kekristenan kita, saya sebut menjadi hidup kekristenan yang berkualitas. Jadi sekali lagi, Tuhan memberi kesempatan, Tuhan mencurahkan segala-galanya. Kenapa? Agar kita berbuah. Kalau saudara dapat berkat dari Tuhan, saudara dapat mujizat dari Tuhan, itu bukan sesuatu yang perlu kita sombongkan, tapi itu sesuatu yang kita perlu naikkan syukur. Dengan satu kesadaran Tuhan beri segala sesuatunya buat saya ini, supaya hidup kekristenan saya berbuah. Sudah terlampau banyak orang Kristen yang saya sebut orang-orang Kristen yang mandul, yang hidup bertahun-tahun masuk gereja, tapi betul-betul gak pernah memberi arti dalam kehidupannya. Orang banyak berkata, dia aktif ya di gereja ya, tapi mulutnya kok begitu ya. Dia aktif dalam gereja ya, tapi kok kelakuannya begitu ya. Dia aktif dalam gereja ya, tapi judinya gak berhenti-berhenti, mabuknya gak berhenti-berhenti. Kok dia aktif di gereja ya, tapi mulutnya ngomongin orang terus, mulutnya gak ada aturannya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya sebut, kita mantul dalam kekristenan kita, yang seperti ini dipotong dan dibuang oleh Tuhan. Jadi sekali lagi saya mau ingatkan, Tuhan memberi kesempatan dalam kehidupan kita agar kita berbuah. Yang kedua, Tuhan memberi kesempatan karena dia tidak ingin kita binasa. Dia beri kesempatan kepada kita. Karena dia tidak ingin kita binasa. Karena Alkitab berkata bukan kematian orang fasik yang dikehendaki, tetapi pertobatannya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah yang menghukum adalah Allah yang tidak ingin menjatuhkan hukuman. Saya ulangi sekali lagi, Allah yang menghukum adalah Allah yang tidak ingin menjatuhkan hukuman. Mungkin saudara mendengar program ini dan berkata, pendeta bagaimana kau dapat berkata bahwa Tuhan yang menghukum adalah Tuhan yang tidak ingin menjatuhkan hukuman? Tuhan memang menghukum, tapi dia menghukum karena keadilannya. Tetapi dia menghukum sebetulnya dari hatinya yang terdalam, bukan itu kerinduannya. Tidak ingin dia lihat satu orang pun di antara kita ada di neraka. Karena Alkitab berkata bahwa neraka itu diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Artinya bahwa neraka itu disediakan Tuhan bukan untuk manusia, tetapi disediakan Tuhan untuk melemparkan setan dan pasukan-pasukannya. Tetapi kita kadang-kala dibodoh-bodohi oleh setan. Kita terseret oleh setan, kita masuk dalam perangkapnya, kita masuk dalam belenggunya tanpa kita sadari, kita telah menjadi pengikut-pengikutnya. Berarti hari ini kembali saya mau ingatkan, Tuhan memberi kesempatan. Untuk apa? Agar kita dapat berbuah. Tuhan memberi kesempatan yang kedua. Kenapa?
karena dia tidak ingin kita binasa. Tapi yang ketiga perlu kita catat, bahwa Tuhan yang memberi kesempatan adalah Tuhan yang tidak ingin dipermainkan. Tuhan yang memberi kesempatan kepada kita adalah Tuhan yang menginginkan kita menghargai kesempatan itu, menyadari kesempatan itu, dan berkata, Tuhan, saya tahu tidak kebetulan saya dengar firman Tuhan. Tuhan, saya tahu tidak kebetulan Tuhan berbicara buat saya. Saya tahu Roh Kudus Tuhan berikan, berkat Tuhan berikan, dan semuanya ini harus menyadarkan buat saya bahwa inilah kesempatan untuk saya bertobat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan tunggu sampai kau terbaring di ICU dulu baru kau berkata, Tuhan, ternyata Engkau menegur aku. Jangan tunggu sampai bisnismu hancur dulu. Jangan tunggu sampai istrimu lari meninggalkan saudara dulu. Jangan tunggu sampai suami sudah meninggalkan saudara. Jangan tunggu sampai anak-anak sudah hamil di luar nikah. Jangan tunggu sampai anak-anakmu terlibat narkoba, anak-anakmu pindah agama, baru akhirnya engkau kecewa dan kau berkata, Tuhan, seberat inikah beban hidup saya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pendengar yang diberkati Tuhan, biarlah saat ini waktu engkau tahu bahwa Tuhan sedang memberi kesempatan, saya harus bertobat, saya harus tinggalkan dosa, saya harus berjalan dengan Tuhan, saya harus kembali dekat pada Tuhan, karena hanya dekat Tuhan saja jiwa kita tenang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah ingin dilayani lebih jauh, sudah dapat menghubungi kami melalui surat, sudah dapat menghubungi kami melalui telepon, sudah dapat kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan, mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus juga melalui program ini saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat. Karena saya percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang mungkin sedang hadapi goncangan rumah tangga, saudara-saudara yang mungkin sedang berkata, Tuhan, iya hidup saya sudah jauh dari Tuhan. Saya tahu ini kesempatan yang sedang Tuhan berikan kembali buat hidup saya. Saudara-saudara yang mau didoakan secara khusus, sudah boleh taruh tangan kanan sudah di dada. Dan kita berdoa, Bapa dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pendengar sekalian. Secara khusus hamba berdoa untuk setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada karena persoalan, karena beban, karena masalah, karena goncangan-goncangan ekonomi, goncangan-goncangan di masa muda, goncangan-goncangan dalam keluarga. Bahkan setiap mereka yang hari-hari ini sedang menyadari bahwa Tuhan sedang memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan, untuk mendekat kepada Yesus. Bapa, melalui program ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan mujizat, sehingga kembali Tuhan kami rasakan jamahan Tuhan, kembali kami rasakan kasih Tuhan, kembali kami rasakan kuasa Tuhan menjamah hidup kami. Dan Tuhan, hamba percaya bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Engkau kerjakan mujizat, bangkitkan iman kami, dan kami akan melihat kemenangan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Dan ketika sudah berdoa, ini saatnya sudah melangkah. Karena kita berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Seringkali kita berdoa. Tapi kita tidak mau melangkah. Setelah kita berdoa, biarlah kita melangkah, kita imani apa yang sudah kita doakan. Dan kita bilang, Tuhan, saya mau berjalan dekat saja sama Tuhan. Saya mau hidup berbuah. Saya ingin lewat hidup saya orang lain diselamatkan. Dan saya mau berjalan senantiasa takut akan Tuhan. Karena kita tahu selama kita tempatkan Kristus sebagai yang paling utama dalam hidup kita, tidak akan pernah dia mengecewakan kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara, dan ingat, jangan takut menghadapi apapun, tetap bersemangat, bersukacita. Karena ingat, bersama Yesus kita cakap menang segala perkara. Ingat, jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.